Baik, kita lanjutkan dari taklim kita mengkaji yang pertama, yaitu kitab Hidatul Awam. Hidatul Awam beserta syarahnya Jalalaul Afham. Kita masuk ke Al-Faslul Awal, yaitu fi sifatillah ta'ala, al-wajib fi haqqi ta'ala, al-jaiz fi haqqi ta'ala, wal mustahil fi haqqi ta'ala. Ini dikatakan bahwasanya wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Maka dan setelah itu ketahuilah kita wajib mengenal yaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kita bahas satu-satu. Sifat wajib bagi Allah yaitu yang kita kenal ada 20 sifat. Sifat 20. Karena kenapa? Karena awal wajib 'alal insan ma'rifatu ilahiyya bistiqamah. Yang pertama kali yang harus kita mengenal adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus kenal nih Tuhan kita ini, serta dengan sifat-sifatnya untuk yaitu menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama ya membagi sifat wajib bagi Allah itu ada sifat 20. Ya, kenapa kok mesti 20 sifat? Nah, pertanyaannya begitu. Kenapa mesti 20 sifat? Yang pertama yaitu dengan 20 sifat ini dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu dapat mengantarkan kita sudah cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana apa bedanya dengan al-asmaul husna? Al-asmaul husna itu kan ada 99 yaitu nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah juga. Kok di sini 20 sifat? Nah, ulama mengatakan bahwasanya adapun 99 dalam Asmaul Husna kembali semuanya itu ke sifat yang 20 sifat. Kembalinya ke situ dirangkum dengan 20 sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mesti 20 sifat? Yaitu pada hakikatnya sifat Allah itu banyak. Kenapa kok ulama cuman 20 sifat doang? Karena batas kemampuan akal manusia ya hanya cuma seperti itu. Ya, kayak kita, saya mengenal si B, si A mengenal si B. Gak semua 100% ini si A tahu banget si B. Kan begitu. Paling tahu cuma 50%-nya. Oh, ini biasa kebiasaannya ini, nama bapaknya, nama ibunya ini. Kedemenan makannya ini, biasa dia demen begini. Tapi kita kenal kepada si B, tapi nggak 100% kita bisa tahu banget. Tapi udah kita sebagai cukup kita mengenal baik si B. Begitu juga kita, yaitu ulama membagi sifat Allah ini yang wajib itu 20 sifat. Pada hakikatnya sifat Allah itu banyak. Kenapa dibatasi 20 sifat? Karena batas kemampuan akal manusia terbatas. Makanya ulama membatasi dengan 20 sifat, dan itu sudah cukup untuk mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu. Yang ketiga, kenapa kok mesti 20 sifat? Ya, yang ketiga, karena 20 sifat ini sebagai respon, ya, sebagai bentuk akidah kita, membentengi akidah kita dari aliran-aliran yang menyimpang. Banyak ada aliran yang menyimpang, seperti ada aliran yaitu tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu namanya tasbih. Ya. Nah, kita bahas yang pertama sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Yang pertama di sini dikatakan yaitu bahwasanya sifat wajib yaitu bagi Allah yaitu al-wujud. Apa? Wujud. Apa sih wujud? Wujud itu artinya ada. Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Tapi adanya Allah dengan adanya manusia berbeda. Walaupun sama-sama ada, kita ini adanya sebab karena ada orang tua kita. Orang tua kita adanya karena ada orang tuanya lagi, ada orang terus sampai kan ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau adanya Allah itu tidak disebabkan dengan apa-apa, tidak disebabkan dengan ada penyebabnya. Kalau manusia ada pasti ada penyebabnya. Nah, itu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dalilnya wujudnya Allah? Dengan adanya alam semesta ini. Mustahil alam semesta ini ada dengan sendirinya. Bahkan luar biasa bagaimana antara matahari dengan bumi jaraknya nggak bergeser, betul. Kalau matahari mendekat sedikit kebakar kita. Matahari menjauh sedikit maka kita akan kekurangan yaitu kekurangan pada kematian semua kebanyakan. Nggak ada dapat kekuatan panas. Bagaimana bumi yang mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari. Planet kan banyak, cuma bumi doang. Tapi planet tersebut berada dalam relnya masing-masing, nggak tabrakan. Tuh pasti ada yang ngatur. Yang maha hebat, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lain halnya kalau seandainya nanti hari kiamat. Beda lagi tuh kalau hari kiamat. Artinya yang kedua dalil adanya Allah dengan adanya alam semesta dan yang pengaturannya yang luar biasa. Luar biasa. Nah, dan bagaimana kita lihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Ya, ini namanya yaitu dalil inayah. Yang ketiga, apa itu dalil inayah? Yaitu kebutuhan. Manusia butuh makan. Siapa yang menciptakan makan? Adalah Allah. Kita butuh air. Kalau haus kan minum air. Itu air datangnya dari mana? Gak kucuk-kucuk ada. Air itu datang dari hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan api, untuk menghangatkan, untuk membakar. Itu semua Allah ciptakan. Ini membuktikan bahwasanya itu ada sang pencipta. Siapa sang pencipta kita? Dan pencipta manusia dan makhluk serta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak benar kalau ada orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan nggak ada. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya aja. Nah, kita bilang kalau alam semesta ini ada dengan sendirinya, terus siapa yang mengatur itu semua? Mustahil itu alam semesta rapi dengan begini rapi, pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Tuhan yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu wujud qidam. Apa arti qidam? Arti qidam itu adalah yaitu Allah itu arti qidam itu adalah terdahulu. Ya. Wa huwa adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala ay innahu ta'ala la awwal li wujudihi. Ya. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat. Fala budda an yakuna sabiqun 'alaiha la yataqaddamu ta'ala syai'. Nah, qidam ini adalah Allah itu tanpa ada permulaan dan tidak ada akhiran. Jadi qidam itu tanpa permulaan dan tanpa ada akhiran. Dan Allah lah yang mengadakan apa adanya semuanya. Qidam terdahulu. Kalau kita ada permulaan. Kapan permulaannya? Ketika kita dibrojolin sama mak kita, itu permulaan kita itu. Terus kita ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika kita mati. Allah itu tanpa permulaan, tanpa ada akhirnya. Allah tidak diciptakan, Allah tidak diciptakan dan Allah gak bakal mati. Wujud, qidam, baqo, yaitu Allah itu baqo. Apa? Wa huwa adamul inqidha li wujudi ta'ala, bahwasanya dia tidak akan pernah musnah
wujudnya, ya. Daimul wujud min ghair ghayah, dan selalu ada wujudnya, ya, enggak pernah, sebagaimana Allah katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap itu, semua sesuatu itu pasti akan musnah kecuali yang tetap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal mati. Makhluk, malaikat, binatang, semua pasti mati. Ya, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, sifat Allah yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Wa huwa adamu mumathala syai' minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya mukhalafatul hawadisi, Allah itu tidak seperti ciptaannya, tidak seperti makhluknya. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang seperti kayak Allah. Jadi jangan dipikirkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya mata. Enggak, Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu punya mata, kasih punya kuping, enggak boleh. Itu sama aja kita menjasmanikan Allah, bisa kufur kita. Ya. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Makanya ada ungkapan tafakkur, yaitu fi ayatillah, bertafakurlah di dalam kebesaran Allah, wala tafakkaru, dan janganlah kalian bertafakur lillahi ta'ala. Jangan bertafakur tentang renungin Allah, nggak boleh, tapi kita renungkan ciptaan Allah. Ada nanti kita gila, Allah gimana sih, duduknya di mana sih, dia punya mata apa enggak sih? Nah, hati-hati, itu bisa kita menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Kadang-kadang orang sering terjebak, dikatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangannya manusia. Allah punya mata, tapi matanya Allah berbeda dengan matanya manusia. Dalilnya Al-Quran, pakai dalil lagi deh. Nah, ini penting ilmu. Dalilnya ada, Beb. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Yadul itu tangan. Ada dalam Al-Quran surat Al-Fat kalau nggak salah itu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya kan? Kalau kita menerjemahkan Quran secara letterlock, maka ditulis tangan Allah ada di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan tuh, Beb. Tapi memang tangannya Allah kita nggak tahu. Nah, itu kita udah menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau dalam Al-Quran dikatakan ainullah, tangan Allah, mata Allah. Tuh Allah punya mata, Beb. Atau dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya ada, yaitu yang berbunyi Allah turun pada sepertiga malam dari langit ke bumi. Berarti Allah turun tuh, Beb, dari langit ke bumi tuh sepertiga malam. Itu namanya ayat-ayat sifat. Bagaimana kita menghadapi itu semua supaya tidak terjerumus dalam menjasmanikan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu ulama menggunakan namanya metode tafwid. Metode tafwid. Apa itu tafwid? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nggak usah kita komentarin. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan tangan Allah dan Quran, wallahu a'lam, udah selamat kita. Kalau kita terusin membahas, oh yang dimaksud dengan tangan Allah sini, Allah punya tangan, tapi tangannya berbeda dengan makhluk, ini kita bisa kufur. Kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang dimaksud dengan mata Allah dalam Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan hadis yang Nabi katakan pada sepertiga malam Allah turun dari langit ke bumi? Makanya ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah mengatakan menghadapi hadis-hadis seperti itu kita pakai tafwid, gak usah dibahas, kita serahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Selamat akidah kita. Kira-kira paham atau tidak? Insya Allah. Itu namanya metode tafwid, menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Itu dulu ulama-ulama salaf zaman Nabi, sahabat Nabi begitu. Nah, tapi belakangan, orang-orang awam dikasih jawaban begitu kagak mengerti bahasanya, mesti penasaran aja, kurang puas, masih dikorek aja, kan begitu. Kadang-kadang sok pinter kebablasan, betul nggak? Makanya dengan yang sekarang orang udah banyak nanya, dikasih jawaban seperti itu dia kagak mau terima, padahal itu menyelamatkan akidahnya.
Makanya ada yang kedua, ulama untuk menutup supaya umat ini tidak menjasmanikan Allah, pakai yang kedua namanya metode takwil. Apa itu takwil? Memalingkan makna hakiki ke makna majazi, itu takwil. Contoh, dalam Al-Quran dikatakan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Oh, kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia. Contoh begini, umpama urusan ini hanya bisa diselesaikan di tangan gubernur. Maksudnya apa? Urusan ini maksudnya hanya bisa diselesaikan melalui wewenang gubernur, kan begitu maksudnya. Itu namanya takwil. Atau apa yang dimaksud dengan mata Allah? Oh, ditakwilkan. Oh, maksudnya mata Allah yaitu pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Atau yang ketiga yang dimaksud dengan hadis Nabi yang tadi, Allah turun di sepertiga malam dari langit dan bumi. Kita takwilkan. Oh, yang dimaksud dengan Allah turun itu bukan Allah turun dari langit ke bumi, tapi pada sepertiga malam yang turun adalah rahmatnya Allah bagi orang yang menghidupkan sepertiga malam. Kira-kira jelas atau tidak? Tahun ya mulai. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, Nabi bilang Allah turun dari langit ke bumi sepertiga malam. Gue pengen tongkrongin lah, Allah dikit lagi turun. Hati-hati nih. Orang bodoh, orang nggak punya ilmu. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah ya. Nah, yaitu bahwasanya yaitu apa mukhalafatu lil hawa isi. Nah, akhir kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut kitab yang kedua ya. Sebelum kita lanjut kitab kedua, kita sama-sama baca sifat 20 wujud kinan bako. Iyamu binafsi wadani kunakiranya ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua, kitab Risalah Dua Ilmu, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Kita langsung masuk ke tanbih yang kedua. Ini disebutkan sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi wa huwa ilmu fil lisan fadzalika hujjatullah ala bani Adam. Artinya kata Nabi bermula bahwasanya ilmu itu adalah ada dua macam tuh. Ilmu ada dua macam. Yang pertama-tama ilmu yang ilmu yang terus di hati dengan cahaya iman. Ilmunya enggak cuma di lisan tapi masuk ke hati dengan yaitu cahaya iman, yang dengan dapat mengamalkan dengan ilmu itu, maka itulah ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi itu diamalin, ilmu yang berkah. Kita tahu ini bagus, kita kerjain. Kita tahu ini haram, kita tinggalin. Jadi ilmu kita berkah. Ilmu kita berkah, kehidupan kita akan berkah. Yakni yang menempatkan orang yang berilmu dengan menjadikannya daripada ulama akhirat dan ulama al-amilin, yaitu kalau ulama akhirat, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang mengatakan ini hak, ini batil, ulama-ulama yang mengatakan kebenaran, bukan bela kepentingan. Siapapun itu benar, dia kata benar. Dan jangan
istiqomah, tahu-tahu ketika masuk ke ada kepentingan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah yang dikata ilmu yang nafi. Itu kata Habib Usman, ilmu yang nafi itu ilmu yang dia amalkan. Dan keduanya ilmu, dan yang kedua ada yaitu ilmu yang tetes di lidah saja, yakni dia pandai mengucap lafaz-lafaz segala ilmu saja dengan tiada mengamalkan dengan ilmu itu. Maka inilah ilmu yang dor, yang memudaratkan orang yang berilmu di lidah doang, tapi nggak masuk di hati. Lidahnya fase berbicara, jago dalil, tapi antara perbuatan dan ucapan tidak sesuai. Ibaratullah. Hati nih, kita juga nih, kita ini penuntut ilmu, kita tahu ini halal, kita bilang haram. Kita tahu ini haram, tapi kita nggak laksanakan. Hati-hati. Ini kita itu orang-orang yang bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam keras orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, ya. Di dalam surat Al-A'raf, yaitu ayat 176. Bagaimana Allah katakan, ya, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tingkatkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Artinya kalau dia mengamalkan ilmu, Allah tinggi itu derajatnya itu. Allah tinggi derajatnya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya itu seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kamu, mendustakan ayat-ayat Allah, dikesampingkan, diremehkan. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya kalau kita pengen berkah, ya kita amalin tuh, ya, ilmu kita semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dia itu menjadi ulama yang ya. Maka bahwasanya ilmu yang begini telah menjadi saksi atas anak cucu Adam yang berilmu dengan dia adanya. Maka ingatlah baik-baik hai saudara dengan hadis ini, bahwasanya bukannya semata-mata ilmu lantas menjadi kebajikan. Jangan mentang-mentang punya ilmu terus menjadi kita udah merasa baik, belum tentu. Berapa banyak orang pintar tapi nggak jadi orang benar, betul? Ilmu itu nggak menjamin. Ilmu itu makanya harus diikat dengan iman supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Habib Usman, jangan mentang-mentang punya ilmu terus dikatakan didapat kebajikan bagi yang berilmu. Dan bukannya tiap-tiap orang yang berilmu lantas menjadi ulama akhirat. Nah dulu lihat orang itu walaupun jago hadis, hafal Quran, tapi nggak ngalamin ilmu, bukan ulama akhirat. Nggak usah diikutin, kita nggak dapat keberkahannya. Yakni yang berguna ilmunya di akhirat. Maka apabila diketahui dengan hadis ini dan dengan beberapa hadis lagi bahwasanya ilmu itu pecah dengan dua bagian. Nah, Habib Usman nanti membahas ilmu itu ada dua bagian. Yang pertama ilmu yang nafi, dan yang kedua ilmu yang dor, ilmu yang manfaat dan ilmu yang mudarat. Maka ilmu yang nafi ini nanti tersebut segala perihalnya di pasal yang pertama, dan ilmu yang dor nanti akan tersebut segala perihalnya di pasal yang kedua. Nanti insyaallah ya minggu depan akan dirinci bagaimana sih caranya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada beberapa cara-caranya, dan bagaimana kita caranya untuk supaya tidak terhindar dari supaya kita terhindar dari yaitu ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Ya, karena ingat kita nanti akan semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita cari ridho Allah, kita cari akhirat, dunia ikut.
Ya, makanya ulama mengatakan ente kalau pengen cari dunia aja semata-mata, tapi ente gak ada iman, ini seperti ente jalan di siang hari di depan ada bayangan ente gak bakal bisa nyusul bayangan ente, gak bakal bisa. Itu dunia begitu. Tapi kalau kita balik badan, bayangan yang ngikutin kita. Begitulah perumpamaan. Kalau kita cari ridho Allah, kita cari keikhlasan, insya Allah dunia pasti akan ngikut, ya. Sama dunia pasti akan ikut dan semua hajat kita akan diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ya minggu depan akan kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.